الحمد لله الحمد لله الملك المعبود الواحد الأحد اللطيف الودود البصير الذي يبصر الجريان الماء في الحجر الجامود أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تشفع لقائله في ضيق اللحود وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي تشرفت به الآباء والجدود اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama di dalam masjid yang mulia ini, seraya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih bisa melaksanakan solat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan solat Jumat yang kita lakukan di siang hari ini dan ibadah-ibadah yang lainnya insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa selalu kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Nabi besar kita, Nabi agung kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'an tabi'ina ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan fi yaumil qiyamah kelak nanti kita semuanya akan mendapatkan syafa'atul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib, saya mengajak kepada saudara saya semuanya, kepada kaum muslimin semuanya, marilah senantiasa kita meningkatkan amaliyah takwa kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahi, takwa yang bisa melaksanakan segala macam perintah-perintah Allah, dan takwa yang mampu meninggalkan segala macam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah sampai akhir hayat kita di dunia ini, insya-Allah kita dijadikan hamba-Nya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjalani kehidupan di masa sekarang, masa-masa sekarang adalah masa di mana seseorang seakan-akan diuji dan diuji terus keyakinan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ujiannya berupa harta? Apakah itu ujiannya berupa wanita? Dan lain sebagainya yang dinamakan ujian.
Maka ketika kita menjalani kehidupan seperti itu, cara yang pas, yang tepat untuk kita menjalani ujian agar kita sukses dalam menghadapinya, yaitu kita usaha dengan maksimal, dan ditambah kuncinya yang terakhir, yaitu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu kalimat, at-tawakkalu 'ala Allahi tariqatuka ila sa'adah, bahwa yang namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menjadi jalan bagi kamu menuju kebahagiaan. Kalau hari ini kita menjalani kehidupan dengan ujian harta, dengan ujian apapun namanya, ketika kita lalui dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita menjalani kehidupan ini rasanya akan tetap bahagia meskipun bagaimanapun keadaan yang ada pada diri kita. Pertanyaannya, ma makna tawakal? Apa artinya tawakal? Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa makna tawakal adalah bersandar seluruhnya kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan, setelah kita berusaha dengan maksimal, setelah kita melakukan usaha dengan apa yang kita punya, dengan sekuat tenaga kita, kemudian terakhir kita tutup dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah kategori tawakal. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam suratul Hajj pada ayat yang ke-34-nya, Allah mengatakan, fa ilahukum ilahu wahid wa aslimu falahu aslimu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu ta'ala a'lam bimuradi, hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya daripada firman-Nya tersebut. Kurang lebih seperti ini penjelasannya. Ketika kita membuka penjelasan ayat ini di dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa ta'ala di awal kalimatnya mengatakan fa ilahu wa ilahun wahid, bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Dialah Allah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Dialah Allah Tuhan yang hanya satu-satunya Tuhan. Artinya apa? Ketika Allah melihat ada hamba-hambanya yang menyembah selain kepadanya, betapa kemudian murkanya Allah akan datang kepada hamba tersebut. Ketika Allah melihat hamba-hambanya meminta kepada selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka murka Allah pun akan datang kepada hamba tersebut. Dan siapa orang yang berpasrah diri selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu pun akan mendatangkan murka dari Allah untuk hamba tersebut. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Maka kalimat berikutnya, falahu aslimu, maka baginya berserah dirilah kalian, bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ditutup dengan ayatnya mengatakan bahwa Allah yuhibbul mukhbitin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang patuh kepadanya. Saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk berpasrah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini
Allah menginformasikan kita harus patuh terhadap apa yang kemudian menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kemudian mendapatkan rizki tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka ikhlas, patuhi, syukuri, insya Allah Allah akan kemudian menambah nikmat yang kemudian dirizkikan kepada kita semuanya. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kata tawakal tidaklah kemudian menjadi awal daripada apa yang dilakukan seorang hamba. Kata tawakal itu adalah menjadi atsaniyah, yang kedua setelah usaha seorang hamba yang maksimal. Maka itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd pada ayat yang ke-11-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wallahu ta'ala a'lam bimuradi. Hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya daripada firman-Nya tersebut, kurang lebih seperti ini. Ketika kita membaca keterangan tafsirnya, maka Allah menyatakan, Allah mendeklarasikan, saya tidak akan merubah nasib kalian semua wahai hamba-hambaku. Sebelum kalian berusaha terlebih dahulu, baru nanti Allah akan mudahkan usaha kamu. Baru nanti Allah akan bantu usaha kamu. Kalau kamu ingin kaya, kalau kamu ingin sukses, maka usaha yang maksimal terlebih dahulu, baru kemudian kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari yang penuh dengan kesunyian dan takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermunajat sebaik-baik munajat seorang hamba kepada Rabb-Nya. Disitulah tawakal kita kuatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian rahimakumullah, ketika kita kemudian mencari rizki, keyakinanlah yang kemudian menjadikan kita kuat dalam berusaha kepada mencari rezeki kita. Kenapa? Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait di mana seseorang hamba masalah rizki itu sudah ada ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma tinggal menjemputnya, kita cuma tinggal mendatanginya saja. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah la razaqakum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau sungguh kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kami akan berikan rizki kepada kalian. Masya Allah, saudaraku sekalian. Lalu dikuatkan kalimat hadis tersebut dengan kalimat yang terakhir yang membuat logika kita masuk dan kita bisa pahami. Kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki untuk para burung yang terbang. Taghdu khisaman wa taruhu bitanan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berikan rizki kepada burung. Mereka di pagi hari berangkat dalam keadaan perut yang lapar, yang kosong, tetapi ketika mereka pulang dalam keadaan perutnya penuh dan kenyang. Subhanallah, kita menjadi hamba kudu berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih di zaman sekarang yang ujian demi ujian, bil khusus ujian rizki. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam mencari rizkinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rizki yang berlimpah kepada kita, untuk kemudian kita bisa terus lebih taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment.